Halo semuanya, selamat datang di Kafka Ecosystem Course. Di course kali ini kita akan belajar end-to-end ekosistem Kafka, mulai dari pengenalan Kafka, bagaimana penggunaannya, dan pengaplikasiannya ke servis-servis atau aplikasi yang akan kita buat. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Ramatur Huda, biasa dipanggil Huda, dan saat ini bekerja sebagai software engineer di tiket.com mulai dari Juni 2022 hingga saat ini. Ya, kurang lebih 2 tahun saya bekerja di tiket.com sebagai software engineer. Sebelum itu, saya juga pernah part-time sebagai instructor backend engineer di Ruang Guru yang mengajar di kampus Merdeka dari April 2022 sampai dengan Juli 2022. Lalu sebelum di tiket.com, saya bekerja sebagai software engineer juga di Tokopedia selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan sebelum itu juga saya pernah menjadi software developer di PT Agung Trans Solusindo. Mungkin kita bisa connect di LinkedIn saya, yaitu linkedin.com/in/rhmdnrhuda. Silakan send invitation dan juga mari kita connect di LinkedIn. Di Tika.com sendiri, kita menggunakan Kafka sebagai beberapa test case ya, khususnya di tim saya yaitu di tim accommodation atau hotel, villa dan apartemen. Itu untuk salah satunya untuk sinkronisasi data, monitoring, logging, dan komunikasi antar service. Nah, di course kali ini kita akan membagi ke dalam 6 part dan saya akan menjelaskan 3 part dulu ya. Nanti part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Enrinal. Jadi di part ini ada 3 part. Part yang pertama kita akan belajar mengenai Kafka, yaitu kita explore Kafka lebih jauh lagi. Kita akan membagi ke dalam 4 chapter. Yang chapter yang pertama yaitu introduction ke Kafkanya. Chapter kedua kita akan pelajari basic concept dan juga understanding dari Apache Kafka. Chapter yang ketiga yaitu adalah advanced konsepnya dan understanding of Apache Kafka lebih advance lagi gitu ya. Dan chapter yang terakhir kita akan belajar mengenai Kafka troubleshooting dan juga optimisasi dari Kafka. Lalu di part yang kedua ada practical event driven dan juga architecture. Di sini akan dibagi ke dalam 9 chapter, di mana masing-masing chapter itu terdiri dari beberapa klip video. Chapter pertama akan membahas tentang building Spring Boot, Kafka Producer, dan juga hands-on. Jadi kita akan langsung coding hands-on dengan menggunakan Spring Boot dan terintegrasi dengan Kafka. Lalu di chapter yang kedua ada Kafka Producer dengan important konfigurasinya. Lalu di chapter yang ketiga akan handling Kafka messages-nya. Lalu yang chapter keempat akan membuat Spring Boot dengan Kafka Consumer. Setelah membuat producer, kita akan buat consumer-nya. Lalu chapter yang kelima akan membuat consumer group dan consumer offset manajemennya. Hingga yang terakhir kita akan mem-wrap up semua materi-material tentang Kafka dan hands-on-nya. Lalu di part yang ketiga kita akan membahas error handling dan juga bagaimana retry mekanismenya dan juga bagaimana recovery baik itu di Kafka Consumer dan juga Kafka Producer. Ya, mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Semoga kita bisa belajar lebih mudah dalam memahami Kafka dari materi-materi yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Enrinal. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, partner saya, Rahmatur Huda, telah menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari pada part 1 sampai part 3 tentang Welcome to Kafka Ecosystem Course. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita pelajari tentang Kafka Ecosystem Course pada part 4, 5, dan 6. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Enrinal Zulhimar, atau teman-teman bisa panggil saya Enrinal. Nah, sekarang saya bekerja sebagai software engineer 2 at tiket.com. Saya masuk pada Agustus 2022 sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 2 tahun. Pada tahun 2022, saya juga memulai sebagai part-time pada instruktur back-end engineer pada Ruang Guru di Kampus Merdeka. 2021, saya pernah menjadi software engineer back-end pada Si Cepat, yaitu perusahaan logistik. Lalu pada tahun 2020, saya pernah menjadi software engineer back-end di Warung Pintar. Nah, teman-teman bisa connect ke LinkedIn saya di http www.linkedin.com/in/enrinal.
Nah, teman-teman bisa connect ke LinkedIn saya dan kita bisa saling berdiskusi di LinkedIn. Nah, apa sih yang akan dipelajari di part 4, 5, dan 6? Di part 4, kita akan belajar tentang multi-cluster dan Kafka ecosystem. Jadi di sini kita akan belajar dan explore sedikit tentang Kafka Connect, lalu KSQL, registry, dan bagaimana membuat Kafka cluster. Di start dari introduction to Kafka dan arsitekturnya, lalu kita akan belajar tentang setting dari Kafka clusternya, Kafka Connect dan Mirror Maker, Kafka Stream and SQL, KSQL, skema registry, dan Kafka multi-cluster. Di part 5, kita akan belajar terkait building real-time data analysis application with Kafka and Flink. Sini kita akan explore sedikit tentang Kafka dan Flink, gimana Kafka dan Flink ini di best practice-nya. Akan ada 11 chapter di sini, dari Introduction to Kafka and Flink Practice, lalu ada Introduction to Kafka Flink-nya, Setting up Flink dan Kafka Environment-nya, lalu Reading Kafka Topic di Flink, Advanced Reading, Kafka Topic in Flink, Monitoring Kafka Source, Analyzing Data with Flink, Writing Kafka Topic in Flink, Monitoring Kafka Flink, serta Visualizing and Developing Simple ETL Application with SQL API. Terakhir, di part 6, kita akan deploying and operating Kafka in K8s environment. Jadi di sini kita akan belajar gimana sih cara nge-deploy Kafka dan environment-nya pada Kubernetes aplikasi. Ada 7 chapter di sini. Yang pertama terkait basic concept for deploying Kafka in K8s environment, lalu building Kafka cluster in K8s environment, operating Kafka cluster using console tools, lalu ada configure and operating Kafka security, monitoring and operation tools Prometheus, Kafka operation know-how, dan review all materials. Jadi nanti akan ada 6 part yang akan teman-teman pelajari di course Kafka Ecosystem ini, dan harapannya teman-teman bisa menguasai Kafka end-to-end. Terima kasih dari kami dan selamat belajar. Thank you.